Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Agustus 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo para sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, rahmat iman, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya untuk membawakan kembali renungan Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini yang kita baca dan kita dengarkan tentunya sudah tidak asing buat kita. Hal yang dapat saya katakan indah dibaca namun tidak mudah dilakukan. Ya, mengampuni itu bukan hal yang mudah dilakukan. Dan mungkin saja di antara kita sampai hari ini masih menyimpan entah itu dendam, amarah, benci, dengki, atau emosi jiwa lainnya akibat disakiti oleh orang lain.
boro-boro mau ikut ajaran Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Disakiti lewat pernyataan atau statement saja, seperti misalnya kebanyakan Gen Z saat ini yang cepat anxious saat mendapatkan hate speech, entah itu di X, maksudnya Twitter, atau sosial media lainnya. Atau kita yang mudah tersinggung oleh kritik orang lain saja, untuk mengampuninya setengah mati rasanya kan? Bagaimana coba kalau kita dihadapkan pada situasi yang lebih berat, misalnya diselingkuhi, dikhianati dalam bisnis, atau rekan kerja juga berkhianat, atau diklaim pekerjaan kita sebagai kredit orang lain, atau mungkin dilecehkan secara verbal atau seksual? Sedikit permenungan yang hendak saya bagikan kepada para pendengar audio Daily Fresh Juice. Saya pun juga sama, pernah berada dalam kondisi di mana saya sulit mengampuni orang terdekat saya, yaitu adalah papi saya. Dan rasanya saya ingin membalas agar dia tahu bahwa saya tidak membutuhkannya. Di berbagai sesi sharing iman, saya pernah bercerita mengenai background saya. Dan buat yang belum tahu, saya adalah produk anak broken home, di mana papi saya memilih untuk berbahagia dan menciptakan rumah tangga baru di hidupnya. Kejadian ini kurang lebih berawal saat saya kelas 6 SD, ya mungkin usia saya waktu itu 13 tahun, mulai dari bumbu-bumbu kegenitan papi saya, sampai kelakuannya makin menjadi pada saya SMA lah kurang lebih. Itu mungkin kurang lebih usia 19 tahun waktu itu. Yang mana akhirnya papi semakin sangat jarang pulang sejak 2010, dan puncaknya sejak 2019 yang lalu, dia memilih untuk tinggal dan membina rumah tangga di pihak sana yang ia yakini membuatnya bahagia. Saya marah saat itu. Bukan sekedar soal perbuatan papi, namun imbas dari perbuatannya ini yang merenggut masa depan dan penafkahan buat mami, buat saya, juga adik-adik saya. Secara mental tentu, di lingkungan, di gereja, itu menjadi pergunjingan banyak orang. Sampai pada saat saya pacaran dengan Shirley waktu itu, Shirley yang menjadi istri saya sekarang, dia tersandra oleh gunjingan banyak orang. Belum lagi kehidupan kami yang puji Tuhan kami mapan pada saat itu. Harus berganti 180 derajat menjadi struggle, karena harta difoya-foyakan ke pihak sana, sehingga kami harus kehilangan calon warisan yang menjadi hak kami. Dampak ekonomi ini sih yang paling membuat terpuruk, karena saya di saat itu memiliki mimpi besar, studi dan segala macamnya, namanya sedang enak, masa muda dengan circle orang-orang yang juga selevel, dari gaya parente harus menjadi gembel. Rasanya hidup saya saat itu hancur dan saya sempat denial pada saat itu. Namun akhirnya saya bertobat, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Tapi catat ya, proses mengampuni ini bukan proses sehari atau sebulan. Ini proses puluhan tahun, yang mana saya sendiri secara sadar dan mau menyerahkan hidup saya, juga jiwa saya, untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus seturut rencananya. Dan dalam refleksi iman dari kejadian ini, saya mengamini bahwa saya memaafkan papi bukan karena dia pantas untuk pengampunan saya, melainkan saya ingin hidup saya diisi oleh damai sejahtera dari Allah. Dalam rumus perziarahan iman saya, mengampuni seseorang itu bukan saya tujukan untuk dia, siapapun itu, ya, siapapun yang pernah menyakiti saya,
bukan karena dia pantas, melainkan saya ingin hati saya menjadi tempat yang layak bagi Tuhan Yesus bersemayam, meraja dan memerintah di dalam hidup saya. Jadi persoalan untuk mengampuni memang bukan soal yang mudah. Banyak orang bilang, oh ini teori, ya. Namun kalau kita mau minta kepada Tuhan, hidup kita dituntun dan sepenuhnya minta penyelenggaraan dari Tuhan Yesus, maka Yesus yang sejak semula telah meminta kepada Bapa untuk menyertai kita dengan Roh Kudus, hal yang sama juga akan diperbuatnya manakala kita dalam keadaan terluka dan berdosa. Dia akan membawa kita dalam tuntunan firman-Nya dan Roh Kudus untuk sampai pada keutuhan hati dan rohani yang berkenan kepadanya. Dan ingat bahwa dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan yang mana salah satu statementnya bertuliskan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk bacaan Injil yang kami dengarkan dan kami baca pada hari ini. Bapa, sebagai manusia biasa, kami lebih biasa julid, kami lebih biasa untuk bergosip, kami lebih biasa untuk menghujat, kami sulit untuk mengampuni. Tetapi sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus Kristus, kami mau mulai hari ini kami mengikis segala penyakit hati kami. Memang ini tidak mudah, tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami dimampukan dan dimurnikan. Bunda Maria, tolong bantu kami untuk bisa memiliki hati seperti-Mu, menyimpan segala perkara dalam hati, dan kami bisa semakin mencintai Yesus anak-Mu, Sang Putra Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan audio Daily Fresh Juice pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Agustus 2024. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.